Iya, Papa sewaktu hidup punya 28 anak dan 5 orang istri. 28 anak. Ya, yang sudah diakui. Jadi setelah kami dipanggil waktu itu oleh abang saya yang bernama Indra Wijaya, dan ternyata kami diberikan cek atau gilo yang sebesar 1 miliar rupiah, katanya dibuat oleh papa kita. Apakah mungkin mantan orang terkaya nomor 2 di Indonesia cuma memberikan anak-anaknya 1 miliar rupiah? Kalau boleh tahu berapa total kekayaannya kalau? Kalau menurut investigasi saya di atas 700 triliun. Sekarang mereka mengakui bahwa itu adalah PT papa saya tidak memiliki saham. Padahal saya itu mempunyai bukti. Puji Tuhan saya punya bukti-bukti bahwa papa saya memiliki saham, bahkan bukan 1-2 lembar, bukan 1-2%, bahkan ada yang 100% banyak. Oh, kok bisa PT 100% sekarang? Pertanyaannya kan sekarang PT bisa maksimum 99% kan, 1% mesti orang kedua. Nah itu yang saya mau supaya mereka bisa dihukum. Jangan yang tadi saya sebut hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ko Freddy melawan naga nih, yang maksudnya gak usah munafik lah kita di sini. Jujur-jujuran, gimana kesentuh lah, nggak panjang kan kalau ke masyarakat seperti aku juga ini yang kecil juga, gimana kesentuh? Itu pertanyaan besarnya. Kok berani gitu loh? Ya. Halo Ko Freddy dan Asprof Yongki Fernando ya, sebagai ahli ilmu hukum pidana. Oke. Ko Freddy di sini datang untuk menceritakan sebuah kisah yang apa ya, butuh keadilan lah ya anggapannya di sini ya. Betul sekali. Udah banyak beritanya juga beredar bahwa betul. Ko Freddy ini merupakan salah satu anak dari Sinarmas, keluarga Sinarmas ya. Pendiri Sinarmas. Pendiri Sinarmas yang kita tahu bersama bahwa wah itu salah satu naga ya. Salah satu naga kan dari 9 naga di Indonesia ini. Ada apa nih kok? Boleh diceritain langsung nggak? Jadi kita tuh udah poin aja. Ya, waktu itu setelah papa saya meninggal, ya kan beliau memberikan wasiat kepada kami semua. Oke. Tapi wasiat itu waktu itu tertuliskan yang tahun 2008 dibuat di notaris itu Winanto. Kita curigai, kita duga itu fiktif karena kami semua hanya diberikan 1 miliar rupiah. Jadi semua anak-anak, kebetulan kami ini keluarga besar. Papa sewaktu hidup punya 28 anak dan 5 orang istri. 28 anak? Ya, dari 5 orang istri. 5 orang istri. Ya, yang sudah diakui di akta pengakuan anak-anak dan istri-istri, akta wasiat nomor 236 dibuat di hadapan notaris Beni Kristianto tahun 91. Beni Kristianto ini notaris di Jakarta Pusat, dan beliau sudah almarhum. Itu dibuat oleh ayah saya waktu itu tahun 91 di notaris. Pengakuan istri dan anak-anak semua. Jadi tidak memandang ini istri ketiga, keempat, kelima, nggak ada. Pokoknya semua ini adalah istri-istri dan anak-anak saya. Di Indonesia memang bisa nikah lebih dari 1 ya? Itu boleh. Oh boleh ya? Boleh, tapi hanya boleh punya akta kawin 1. Yang dicatatkan hanya bisa 1. Sedangkan yang 4-nya ini? Mau nikah, mau 10, mau 20 boleh asal mampu. Oh, cuman yang satunya ini yang ada di aktenya gitu ya? Maksudnya yang punya akte nikah, kalau otomatis kita mencatatkan catatan sipil kan diberikan akte kawin. Betul. Akte perkawinan. Itu hanya boleh 1. Satu nama dong, 1 istri? Iya, 1 istri. Nah yang sisanya kan tadi 5 kan? Sebut istri juga, boleh. Itu tapi boleh. Tidak ada aktanya? Iya. Oke. Nanti mungkin beliau yang akan menjelaskan di putusan MK nanti, Mahkamah Konstitusi mengenai itu. Tapi ini saya jelaskan di sini dulu, sisi kami keluarga. Jadi setelah kami dipanggil waktu itu oleh abang saya yang bernama Indra Wijaya sebagai pelaksana wasiat yang ditulis di akta wasiat yang kita duga palsu. Sorry, Indra Wijaya ini anak dari istri pertama. Anak dari istri pertama, ya, oke. Indra Wijaya. Jadi kami dipanggil semua dan ternyata kami diberikan cek atau gilo yang sebesar 1 miliar rupiah sesuai dengan akta wasiat nomor 60 tahun 2008. Katanya dibuat oleh papa kita. Oke. Nah, tapi itu semua orang yang punya logika pasti akan bertanya-tanya apakah mungkin mantan orang terkaya nomor 2 di Indonesia cuma memberikan anak-anaknya 1 miliar rupiah ya. Kalau boleh tahu berapa total kekayaannya kalau menurut investigasi saya di atas 700 triliun. Di atas 700 triliun. Waktu itu tahun 2019. Sekarang pasti udah lebih lagi ya. Oke. Nah. Dan dikasih 1 miliar ke anaknya. Ya, 1 miliar rupiah ya. 28 orang ini 1 miliar semua. Satu orang 1 miliar, kecuali anak istri pertama dan kedua dikasih 2 miliar. What?
total jadi cuma di bawah 100 miliar. Nah terus yang sisanya ini buat siapa? Sisanya ditulis di akte wasit itu diserahkan kepada 5 orang dari anak istri pertama. Indra Wijaya, Mokhtar Wijaya, Franky Osman Wijaya, Teguh Ganda Wijaya, dan Jafar Wijaya. Berarti yang dari anak pertama 5 ini dapatnya triliun-triliun ya berarti? Semua harta kekayaan papa saya. 700 triliun dibagi 5, anggapannya gitu? Ya anggap gitulah kurang lebih. Dan itu ada satu perbuatan melanggar hukum kalau saya boleh katakan. Karena di Indonesia ini kalau buka akta wasiat atau pembagian wasiat itu harus ada SKHW. Surat keterangan hak waris. Jadi dikasih tahu harta papa kita ada berapa, sisanya berapa, dan dikasih kemana. Ini nggak ada perincian sama sekali, istilah perincian lah ya, nggak ada sama sekali. Ini tahun 2019 tapi ya kok? Iya 2019. Kenapa 5 tahun setelah itu baru Koko baru mau angkat? Waktu itu saya sudah sempat gugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terus saya pindahkan ke selatan. Jadi saya gugat juga itu akta wasiat yang saya duga palsu. Oke, dan semua 28, 5 berarti 23 juga bareng-bareng nih sama? Tidak, hanya saya sendiri. Kenapa? Mungkin dikarenakan mereka males sekali. Soalnya ini lawannya kan bukannya gajah lagi ya. Betul, naga ya. Atau naga. Naga ya. Jadi males. Masalah keberanian dan masalah biaya. Itu mungkin faktor yang mereka jadi segan. Ya, tapi perlu saya tambahkan kalau yang bukan 23 sama 13 karena anak dari istri kedua itu yang 7 itu sebenarnya mereka itu sah. Artinya mereka juga mamanya punya akta nikah. Kok bisa jadi 2 kita nikah sekarang? Nah, ini boleh saya jelaskan nih. Iya. Jadi waktu papa saya menikah dengan istri pertama tahun 43 itu belum dicatatkan di catatan sipil. Jadi waktu menikah mungkin secara adat ya. Jadi, nah ternyata di tahun 51 papa saya menikah lagi dengan ibu yang kedua ini dicatatkan di catatan sipil dan punya akta nikah. Saya ada konfirmasinya. Dari Dukcapil Tondano Minahasa. Nah, terus kenapa saya tahu juga mereka punya, ternyata papa saya bikin akta nikah tahun 53 dicatatkan yang waktu istri pertama. Nah, jadi ini ada satu hal yang dilema bertentangan secara hukum Indonesia. Karena kan cuma boleh ada satu akte nikah. Betul. Nah jadi sebenarnya saya hanya menduga anak-anak dari istri kedua ini sudah menerima porsi yang jauh lebih besar dari kita semua. Karena pasti dirangkul. Tidak mungkin mau ada gesekan soalnya mereka punya legal standing kuat sekali. Sedangkan yang anak pertama justru nggak ada, yang dari si pertama justru nggak ada. Betul, terlambat kan? Terlambat ya. Nah jadi itu terus tadi pertanyaannya Ko Samuel soal kenapa baru 5 tahun? Saya sudah proses selama 5 tahun yang lalu. Mungkin kalau dilacak dari telusuri Google maupun Yahoo dan sebagainya, saya sudah menuntut waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ya biasalah. Kita ini kan cuma orang yang lemah. Akhirnya pengadilan tidak mengabulkan tuntutan saya dengan bukti-bukti yang saya rasa dari mereka itu yang banyak yang tidak masuk akal lah. Ya mungkin kalau saya bahas secara detail nanti bisa panjang nih. Oke. Tapi salah satu contohnya adalah di situ sebutkan kepada hakim bahwa saya ini adalah anak zina. Jadi tidak berhak menuntut untuk gugat perdata atau batalkan akta wasiat. Disebut anak zina kenapa? Karena mamanya masih terikat perkawinan dengan bapak saya, sedangkan ibu saya menikah itu masih dalam waktu yang mamanya masih sebagai istri sah, jadi tidak sah. Dan disebutkan di situ perkawinan dengan ibu saya tidak pernah ada, tidak pernah tidak legal dan sebagainya. Disebutkan di namanya replik dalam dunia hukum ya, di jawaban gugatan saya. Jadi hakim menilai itu meskipun saya berikan sebenarnya yang sah itu adalah istri kedua karena kan ada akta kawin tahun 51. Nah, mereka punya 53, mereka kasih lampiran tuh ke hakim semua 53. Tapi namanya hakim akhirnya mungkin hakim lupa melihat lah ya. Jadi mereka dimenangkan dan gugatan saya ditolak. Bukti-bukti ada di sini kok udah bawa. Lengkap sekali. Bukti apa yang mau ditunjukin bahwa memang sah nikah gitu loh? Yang mana? Nomor 1 ini adalah foto waktu mama saya menikah. Ini ada saksinya secara adat di rumah waktu itu ya. Terus ini waktu saya juga waktu masih kecil dengan bapak saya ya. Terus juga ini ada waktu saya
foto keluarga. Kami ini ada 3 saudara. Ini saya, adik saya, dan dari paling kecil. Ini waktu tahun 80-an nih. Waktu tahun 88 atau berapa kalau nggak salah. Ini ibu mama ayah saya. Ini waktu saya di wisuda di Amerika. Jadi dasar ini waktu itu juga saya mengajukan penetapan anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi begitu mereka tahu saya punya penetapan anak, mereka tidak menghargai atau tidak mengakui, bahkan mengajukan kasasi untuk batalin itu. Siapa mereka ini siapa? 3 orang dari abang tiri saya tadi, yaitu Indra Wijaya, Mukhtar Wijaya, dan Franky Usman Wijaya. Karena takut maksudnya nanti ada sengketa warisan dan sebagainya, karena mereka mau menguasai semuanya. Sebenarnya kan undang-undang di sini kan Asprof ini yang lebih mengetahui ya. Jadi nanti ada 1/3, kami anak luar nikah, berhak segala macam. Mereka tuh mau menutupi semua. Tapi maksudnya gini kok, sorry ini mungkin agak di luar daripada jalur ini, cuman ini penasaran aja, kayak pasti kan ada netizen yang maksudnya bisa komen orang-orang itu kayak, lah kalau misalnya memang bapaknya nggak mau kasih harta ke anak ini kan haknya bapaknya, misalnya seperti itu. Dan kalau memang itu beneran terjadi, papanya Koko misalnya cuma pengen ngasih 1 miliar ke Koko kan sebenarnya itu bisa terjadi juga kan? Bisa, tapi itu saya setelah saya pelajari, nanti mungkin beliau yang akan mengkonfirmasi, itu melanggar undang-undang KUH Perdata. Maksudnya seorang bapak nggak bisa? Nggak bisa, kecuali yang pernah saya baca, kecuali saya pernah ribut dengan papa saya sampai mengancam dia, mengancam nyawanya, saya dilaporkan polisi, itu tidak ada hak sama sekali untuk dalam warisan. Berarti kalau anak itu udah pasti ahli waris ya? Betul. Maksudnya terlepas dari bapaknya mau nulis atau enggak, pasti anak. Iya, itu undang-undang Indonesia. Undang-undang Indonesia seperti itu? Iya. Coba gimana Asprof nih untuk ini ya? Oke. Terima kasih. Jadi begini, kalau kita mendengar banyak kata di luar hukum itu memang simpang siur. Jadi kalau kita hidup di negara yang berhukum, tentu patokan kita adalah cara hukum itu sendiri yang mengatur warga negaranya. Ya. Nah, seperti contohnya dalam hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan kita di tahun 1974 memang dikenal yang namanya perkawinan monogami. Tidak dikenal yang namanya perkawinan poligami. Nah, tetapi apabila terjadi perkawinan di luar undang-undang perkawinan tersebut, apakah hal tersebut itu sah? Catatan, sah atau tidaknya suatu perkawinan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, sepanjang dilakukan menurut tradisi, adat, istiadat, agama yang ada, yang berlaku pada lingkungan kedua mempelai tersebut, itu sah. Catatannya itu. Harus ada saksi ya? Ya, sepanjang memang ada adat yang mengaturnya demikian. Gitu. Artinya lingkungan yang mengatur, adat, istiadat, dan agama yang mengatur masing-masing kedua mempelai. Jadi keabsahannya di situ ukurannya. Nah, kalau menurut undang-undang perkawinan disebut monogami, maka berapa banyak pun perkawinan itu terjadi antara satu laki-laki dengan beberapa istri, yang dicatat hanya 1. Karena perintah daripada undang-undang perkawinan itu hanya 1, yaitu monogami. Jadi perkawinan yang bersifat monogami, hanya 1 istri yang tercatat. Di luar yang tidak tercatat, apakah dia istri yang sah atau tidak yang sah, maka ukuran yang tadi saya singgung. Sepanjang memang itu diakui oleh adat setempat, oleh adab, agama, dan seterusnya. Sepanjang itu diakui di situ. Nah, istri-istri yang dimaksud tadi, yang sah dicatat dan tidak dicatat, kalau berbicara tentang hukum perkawinan dan hukum waris, itu saling terhubung atau terkorelasi, yang tidak bisa dipisahkan mata rantai itu. Begitu ada hukum perkawinan, maka ada hukum waris. Nah, hukum waris itu terjadi manakala seorang laki-laki dengan seorang wanita yang terikat dalam suatu perkawinan, baik perkawinan tercatat maupun tidak tercatat, ketika dia melahirkan anak-anak, maka anak-anaknya itu adalah ahli waris. Jadi apapun yang dimiliki oleh kedua orang tua ini yang disebut pewaris dalam kacamata hukum waris. Ketika dia punya anak, maka anak-anaknya ini adalah ahli waris. Terlepas dia lahir dari rahim ibu yang mana, dia adalah ahli waris. Nah, itulah menurut kacamata hukum perkawinan. Tapi kalau misalnya bapaknya sendiri nggak mau ngasih, contoh, saya punya anak 3 nih, anak nomor 2, saya nggak mau ngasih ke anak nomor 2, dan kemudian saya meninggal. Apakah anak nomor 2 bisa menuntut suatu saat nanti? Itu gimana, Prof? Secara hukum? Ini kembali lagi kepada aturan hukum yang mengaturnya. Jadi siapapun warga negara yang hidup di negara yang berhukum, apapun aturan dalam rumah tangganya, tapi dia harus tetap tunduk pada hukum yang mengatur
kepada setiap warga negaranya. Contoh tadi, perihal hak waris tadi kepada ahli waris itu diatur bahwa kalau dia yang tercatat menurut undang-undang perkawinan, kalau dia tercatat maka anak-anaknya itu menempatkan posisi yang rata. Kalau dalam perkawinan, undang-undang perkawinan 74 itu ahli waris rata. Tetapi bagi anak yang tidak tercatat, artinya anak-anak yang dari istri-istri yang tidak dicatatkan tadi menurut undang-undang perkawinan tadi atau hukum perkawinan tadi, maka dia memperoleh haknya itu sepertiga. Jadi artinya seorang orang tua laki-laki ketika dia meninggal atau sebelum meninggal, ketika dia mau, artinya gini konteksnya, ketika dia belum meninggal dia ingin membuat suatu wasiat, maka wasiat tadi itu nggak boleh mengingkari hak waris yang ada, yang sudah melekat ya, yang ada dan sudah melekat menurut hukum waris, yaitu bagi anak-anak yang tercatat dia memperoleh hak yang rata, bagi anak-anak yang tidak tercatat dia memperoleh sepertiga dari total. Jadi di total dulu, kalau memang contoh konkretnya gini, kalau memang si pewaris meninggalkan harta 10 miliar, contohnya gitu ya, lalu anak-anaknya ini ada 5 yang menurut tercatat, ada 5 lagi yang menurut tidak tercatat. Nah, kalau yang menurut tercatat ini dia memperoleh harta yang dari 10 miliar tadi dibagi rata. 2 miliar. Betul. Tetapi bagaimana untuk yang tidak tercatat? Dia kan harus dapat sepertiga. Sepertiga berarti 3 miliar. Dari total tadi ya. 10 miliar. Masih sepertiga dari total yang 10 miliar itu. Nah, oleh karena ada yang anak di luar yang tercatat memperoleh bagian sepertiga, maka sisa kelebihannya itu baru dapat dimiliki oleh ahli waris yang sah, tercatat tadi. Yang tercatat, bukan yang dikatakan sah. Jadi di mata hukum itu sah tidak sah itu ukurannya tadi. Apa perkawinan itu di dalam adat, apa perkawinan itu dalam agama, apakah perkawinan itu dicatat dan tidak dicatat, itu bukan dicatat nggak dicatat tidak menunjukkan sah atau tidak sah. Tapi itu hanya untuk menunjukkan ahli waris yang memiliki hak warisnya full, yang tidak tercatat memiliki ahli waris sepertiga. Hanya itu aja. Berarti gini, kalau dari hukumnya seperti itu, berarti di kasusnya Ko Freddy ini yang tercatat tadi 7 kan ya dari istri kedua, yang tercatat ya 7. Ini 5, berarti kalau ditambah, berarti harusnya 5 ditambah dengan begini, jadi total kan 28. Nah, anak istri pertama itu ada 8, istri kedua 7, ketiga 9, keempat 3, kelima 1. Jadi yang mempunyai akta nikah, kalau kita ngomong sekarang punya akta nikah, 8 dan 7 15. Nah, yang sisanya 9, 31, 13 itu kami itu punya hak sepertiga. Jadi mungkin kalau saya cuman pakai bahasa awam ya, Prof ya. Kalau tadi 10 miliar, kami ini sepertiga dari 10 miliar, yaitu 3 miliar 333 juta, itu dibagi 13. Walaupun tanpa sepersetujuan papanya pada saat meninggal. Semua udah ada di KUH Perdata. Jadi yang tadi Asprof mengatakan, ya mau di bagaimanapun itu tetap ada undang-undangnya. Kita harus tinggal di mana, kita ikut undang-undang negara itu. Tapi kalau kasusnya misalnya, ini aku penasaran ya, misalnya 2 bersaudara, satunya itu udah jadi warga negara luar negeri. Tetap itu kan anak. Maksudnya anak itu harus dapat ya haknya. Jadi langsung bagi 2, 50-50 ya jadinya ya? Bukan. Jadi kalau maksudnya ini kita ngomong anak yang dicatatkan apa tidak dicatatkan? Dua-duanya tercatat kok. Tercatat, bagi 2. Langsung bagi 2? Iya. Walaupun dia di luar negeri? Iya, bagi 2. Udah bukan warga negara Indonesia? Ini perlu saya tambahkan. Kalau dia sudah mengambil kewarganegaraan di luar warga negara setempat, maka automatically itu akan diambil alih menjadi milik negara. Nah, tetapi dalam praktek biasanya itu diserahkan dulu kepada ahli waris lainnya agar tidak diambil menjadi milik negara. Negara yang ngambil? Negara mengambil. Jadi barang siapa yang memperoleh hak keperdataan ketika dia meninggalkan negaranya menjadi warga negara lain, itu diambil menjadi milik negara. Tapi dalam praktek biasanya dilakukan dengan cara dialihkan dulu. Dialihkan dulu kepada waris lainnya. Baru nanti dari waris itu baru sambung lagi. Atau diperjualbelikan dulu sebelum dia menanggalkan kewarganegaranya. Itu dalam praktek disiasatin dengan berbagai macam cara. Oke. Nah sekarang yang dilaporkan tadi siapa sebenarnya? Masuk lagi ya. Jadi gini. Tadi dia tanya sama Ko Samuel mengenai waris kan. Betul. Nah 5 tahun itu saya berjuang dan sekarang saya mereka ternyata waktu mengajukan kasasi untuk membatalkan penetapan anak sah saya, mereka menggunakan lampiran akta lahir.
Nah, salah satu lampiran akta lahir itu yang saya laporkan ke polisi yang diduga palsu ke Polda Metro Jaya. Yang palsu akta lahirnya? Akta lahir dari salah satu abang tiri saya. Ada 3 kan yang ngajukan kasasi, yaitu Franky Osman Wijaya, Mukhtar Wijaya, sama Indra Wijaya. Nah, yang saya laporkan ini Franky Osman Wijaya karena saya anggap saya sudah memiliki bukti-bukti yang lengkap. Gimana? Jadi sekarang ini saya bukan, ntar saya jelaskan aja, karena itu bukti nggak boleh show kepada publik, hanya untuk konsumsi dari penyidik ya, aparat penegak hukum. Jadi saya itu sekarang ya sedang memperjuangkan keadilan. Jadi keadilan ini bukan hak waris sebenarnya. Saya memperjuangkan keadilan, mereka melakukan tindak pidana kepada saya. Jadi tindak pidana itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah yang tadi dengan menggunakan akta lahir yang diduga palsu, membatalkan penetapan anak saya yang sudah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Februari tahun 2020, sehingga batal ya, sehingga unsur hak asasi manusia saya itu diputuskan oleh mereka. Jadi sekarang dilaporkan bahkan bukan tentang warisan lagi? Bukan. Sama sekali bukan warisan. Warisan itu sebenarnya urusan perdata, bukan pidana. Tapi ini gara-gara ada orang yang membatalkan ini penetapan anak sah saya, hasil perkawinan dari ibu saya dengan papa saya dibatalkan oleh abang-abang tiri saya. Dengan salah satu lampirannya yang saya duga palsu. Ya, dan itu yang saya laporkan waktu tanggal 27 Mei kalau nggak salah. Ya, ke Polda Metro Jaya, dan kemarin saya juga baru melaporkan lagi saudara Gandhi Sulistianto. Siapa Gandhi Sulistianto? Gandhi Sulistianto ini backgroundnya dulu adalah dia managing director di Sinarmas Group. Ya, namanya banyak dipakai di akta-akta perusahaan Sinarmas sebagai direktur ya, dan saya juga ada pegang buktinya ya. Jadi dia ini sudah puluhan tahun ikut di Sinarmas Group. Dan waktu tahun 2020 waktu saya menggugat PT milik almarhum papa saya, dia di bulan Juli tahun 2020 dia mengadakan konferensi pers, dan dia juga menyatakan di depan publik, saya ada bukti rekaman videonya ya, yang sekarang sudah di take down oleh mereka, mengatakan bahwa ayah saya Pak Eka Cipta Wijaya tidak memiliki saham di grup Sinarmas. Artinya selembar pun nggak ada saham. Jadi kan, padahal dia pendiri. Apakah pendiri itu mungkin ya? Mungkin nggak. Waktu itu anak-anak bapak saya kan meninggal pada usia 97 tahun. Jadi waktu tahun dari kecil sampai terus tahun 50, 60 baru kembang terus. Anak-anak itu baru lahir paling cepat itu yang paling tua Teguh Gandhi Wijaya tahun 44. Ya. Franky Osman Wijaya lahir tahun 58. Masih kecil-kecil dulu ya. Papa saya sudah dirikan, sudah ada PT-PT, dan sekarang mereka mengakui bahwa itu adalah PT papa saya tidak memiliki saham. Padahal saya itu mempunyai bukti. Puji Tuhan saya punya bukti-bukti bahwa papa saya memiliki saham, bahkan bukan 1-2 lembar, bukan 1-2%, bahkan ada yang 100% banyak. Kok bisa PT 100% sekarang? Pertanyaannya kan sekarang PT bisa maksimum 99% kan, 1% mesti orang kedua, minimal dimiliki 2 orang. Nah, jadi waktu itu saya jelaskan sedikit ya di sini ya. Papa saya bikin PTA misalnya, itu PTA itu papa saya nggak ada namanya, betul. Itu yang mereka pikir, carilah PT ini, pasti nggak ada nama papa saya, nggak ada nama Eka Cipta Wijaya dalam PT itu sebagai pemilik. Betul, itu betul. Jadi PTA sahamnya 20% milik Mukhtar Wijaya, 20% milik Indra Wijaya, 20% milik Franky Osman Wijaya. Tidak ada, sampai 5 orang 100% tidak ada nama Eka Cipta Wijaya. Betul. Tapi di hari yang sama, notaris yang sama, akta nomor selanjutnya itu adalah hibah saham-saham. Dari Mukhtar Wijaya kepada papa saya, akta nomor 3 dari Indra Wijaya kepada papa saya, akta nomor 4 dan seterusnya. Ya. Dan di situ yang paling penting ada satu kalimat yang menyatakan begini, dihibahkan karena semua uang yang disetorkan untuk membuat PT tersebut adalah berasal dari Eka Cipta Wijaya. Jadi make sense kan? 100% kan? Nah, itulah sebabnya kenapa si Gandhi Sulistianto yang sekarang menjadi anggota One Team Press Presiden Jokowi, dulu pernah sempat jadi duta besar Korea Selatan, duta besar RI untuk Korea Selatan. Kalau jadi anggota One Team Press, saya laporkan ke polisi ke atas pencemaran nama baik terhadap papa saya
yang sudah meninggal dan itu udah pasalnya. Nanti Asprof yang menjelaskan. Dicemarkannya itu karena dia bilang dia nggak punya saham itu tadi ya? Atas apa nih? Iya, jadi kan pembohongan publik ya. Bahwa dia bilang gak ada saham. Gak ada saham, ya itu kan pembohongan publik. Dan ada pasal di KUH Perdata, saya sebagai anak dari yang dicemarkan itu berhak untuk menuntut dia atau melaporkan dia ke polisi. Secara pasalnya gimana, Asprof? Kalau kita berbicara catatan pasal di sini saya mencatatnya ada pasal yang namanya 320 KUHP pidana. Okay. Itu memang diperuntukkan bagi perbuatan barang siapa yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Yang kalau dikategorikan dia masih hidup, itu merupakan suatu perbuatan pencemaran atau penghinaan terhadap diri si almarhum tersebut. Saya baru tahu nih orang yang meninggal masih bisa dicemarkan. Masih bisa. Sepanjang memang ada ahli warisnya yang merasa bahwa perbuatan tersebut itu patut dikategorikan itu adalah merupakan penghinaan terhadap orang tuanya atau keluarganya atau siapapun dia yang memiliki hubungan ikatan kekeluargaan. Tapi kan kalau kayak gini artinya subjektif banget ya. Kayak maksudnya tadi dari sisinya Ko Freddy bilang bahwa dengan dia bilang gak punya saham itu udah mencemarkan. Tapi bisa aja dari sisinya Sinarmas sendiri bilang itu mana mencemarkannya. Bisa kayak gitu juga kan? Mencemarkan kan kita sesuai dengan fakta. Bahwa ayah saya atau papa saya ini memiliki saham. Kan kita ada buktinya. Kenapa dia mesti bilang ke publik bahwa tujuannya adalah apa? Supaya saya jangan ribut, minta-minta hal-hal lain apa waktu itu ya tahun 2020 ya waktu saya gugat Perdata. Jadi tujuannya itu. Nah itu saya laporkan. Jadi untuk menutupi bahwa kan ada undang-undang Perdata segala macam. Bapak kalau ada punya saham, otomatis anak-anak yang tadi dijelaskan kan punya sepertiga anak almarhum nikah, 2/3 anak nikah yang dicatatkan. Ya, Nah itu supaya itu ditutupin. Oke. Nah supaya publik nggak goncang. Waktu itu dia membuat pernyataan disebut karena waktu saya gugat Perdata di Pengadilan Jakarta Pusat, saham Sinarmas mulai bergejolak turun. Oh, itu sudah pengaruh ya? Pengaruh. Jadi cepat-cepat dia ini, cuman dia lupa bahwa ini dia tidak boleh berbuat begitu. Dia boleh hal yang lain tapi jangan mencemarkan nama baik. Oke, jadi yang dilaporkan sekarang ada 2 nih tadi kan? Iya, baru 2. Masih ada lagi berikutnya. Apa lagi yang mau dilaporkan ini? Next to be continued. Nah tapi kan maksudnya gini loh, Ko Freddy melawan naga nih, yang maksudnya gak usah munafik lah kita di sini. Jujur-jujuran, gimana kesentuh lah nggak panjang kan kalau ke masyarakat seperti aku juga ini yang kecil juga, gimana kesentuh? Itu pertanyaan besarnya. Kok berani gitu loh? Ya, spirit saya sama dengan kuasa hukum yang saya tunjuk, yaitu Pak Alvin Lim ya. Beliau juga orang yang tidak takut membela kebenaran. Bahkan apabila terancam nyawa pun dia tetap akan bela orang itu. Jadi saya juga makanya memilih beliau karena beliau juga sama dengan saya. Saya tidak takut. Kalau untuk mencari keadilan saya nggak takut. Jadi kalau orang bilang tuh dari semua agama sama, umur di tangan Tuhan. Wah serem juga ya kalau dipikir-pikir sebenarnya. Dan saya apa yang saya lakukan ini semua ya bukan sekedar hoax atau apa. Karena saya memiliki bukti-buktinya. Dan ini semua dibawa ke sini ya? Cuma ada sebagian, nah sebagian besar saya nggak bawa. Dan mohon maaf juga ada sebagian yang tidak boleh saya tunjukkan. Tidak boleh. Nanti hanya ditunjukkan di pengadilan ataupun di penegak hukum seperti polisi. Oke. Tapi ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan lagi mungkin selain daripada yang tadi? Yang masih ketinggalan kan? Gimana tuh? Ini mungkin saya tunjukkan itu ya bahwa ini ada yang tadi saya sebut, ada akta wasiat nomor 236 yang menyatakan bahwa kami semua, anak-anak, ibu kami semua itu diakui dan dicatatkan di akta wasiat ini ya bahwa sebagai istri dan anak-anak dari Pak Eka Cipta Wijaya. Mungkin ini yang perlu saya pertegas. Jadi meskipun penetapan pengadilan saya sudah dicabut ya atau dibatalkan. Ya. Dan ini nanti saya bisa PK lagi ya sebenarnya. Tapi maksudnya saya tetap tidak bisa dipungkiri bahwa saya adalah anak dari ayah dan ibu saya. Tidak mungkin seorang ibu bisa melahirkan tanpa seorang ayah kan. Betul. Dengan adanya pasangannya kan. Jadi itu yang sudah buktikan dengan akta wasiat nomor 236 ini oleh di hadapan notaris, bukan di bawah tangan ya. Dan saya sebenarnya itu sudah membuat penetapan anak di pengadilan, cuman mereka batalkan dengan boleh saya sebut di sini alasannya dikabulkan permohonan mereka untuk batalin saya. Hakim Agungnya mengatakan bahwa yang memohon
penetapan anak ini harus bapak dan atau ibunya. Nah, kan udah meninggal. Bukan itu, sebenarnya bukan itu sebabnya. Itu kan nanti kalau misalnya masih hidup pun bisa disanggah kan misalnya atau ini. Tapi kan undang-undangnya di mana? Setiap orang kalau membuat vonis kayak hakim, Anda bersalah melakukan penipuan pasal 372, 378, ada pasal-pasalnya kan. Meskipun pasal misalnya peraturan Mahkamah Agung, peraturan menteri atau apa, ada semua pasalnya. Jadi ini nggak disebutkan. Terus in casu, kata Hakim Agungnya, bahwa selama hidup Pak Eka Cipta Wijaya tidak pernah mengakui saya sebagai anaknya. Waduh, itu hakim yang memutuskan itu di PN Jakarta Pusat geleng kepala atas kalimat yang dibuat oleh Hakim Agung terhormat tersebut. Dan boleh saya sebutkan sedikit nama Hakim Agung itu yang mengatakan hal tersebut ya dari 3 Hakim Agung adalah Sudrajat Dimyati. Beliau sudah dihukum, ada di penjara sekarang, tapi untuk kasus lain. Terlibat gratifikasi. Jadi bisa dibayangkan tuh kualitas Hakim Agung yang membuat keputusan tadi. Nah, saya tidak mengunduh ya, tapi hanya memberikan fakta. Berarti abis ini mau coba ulang lagi ya anggapannya? Nanti pasti saya akan ulang lagi. Saya akan BK dengan jalur hukum yang benar-benar harus dipertimbangkan. Oke, tapi maksudnya ending goal ini harapannya apa nih kok? Kalau misalnya kita ngomong yang paling buruknya, nggak terjadi apa-apa nih, tetap aja dibatalkan terus karena lawannya Sinarmas misalnya. Saya dibatalkan itu udah urusan kedua, nanti aja itu nggak masalah. Sekarang yang saya meminta keadilan adalah apa yang saya laporkan, saya mohon kepolisian ya. Dalam hal ini mungkin petinggi kepolisian yaitu Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit ya, itu menindaklanjuti apa yang saya laporkan. Jadi kalau tidak terbukti, ya kasih tahu kenapa nggak terbukti. Kalau terbukti, ya lanjut dong. Misalnya naik dari penyelidikan ke penyidikan, ya, dan kalau bisa ke pengadilan. Nah itu yang saya mau supaya mereka bisa dihukum. Jangan yang tadi saya sebut hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Oke. Jadi tetap masih berharap sampai endingnya benar-benar dihukum lah ya yang dilaporkan ini ya. Ya, itu pasti saya harapan mencari keadilan ya di sini ya, keadilan di sini. Itu yang saya harapkan. Ya masalah nanti saya nggak tahu. Apakah mereka mau berdamai dengan saya atau apa, biasa itu ya namanya ada itu perdamaian. Tapi yang saya maksud sekarang adalah keadilan itu harus tegakkan dulu. Ya. Dan ini bukan mengenai warisan yang tadi ya? Bukan. Ini mengenai yang pencemaran ini. Tadi warisan hanya sekilas info lah istilahnya. Itu kayak pembukaannya, kenapa bisa sampai ke arah sini lah ya. Betul. Oke, ini ngomong-ngomong dikit, saya penasaran masalah masa kecilnya Koko nih pada saat dulu lahir di keluarga yang langsung, pada saat lahir udah kaya kan ya? Atau gimana? Biasa-biasa lah ya. Belum sebesar sekarang berarti? Ya, saya kan lahir tahun 68. Ya, masih zaman, ya cuman waktu itu cuman ada bangga kita punya mobil aja, masih mobil tua. Kita VW dulu ya, VW kodok ya. Tapi ya itu aja, tapi kita kan saya nggak ngerti apa-apa waktu itu. Tapi zaman itu Sinarmas sudah gede gak? Belum. Dia gedenya tahun berapa kok? Pada saat setelah tahun 80-an. Setelah tahun 80-an. Ya, setelah banyak perusahaan-perusahaan Sinarmas yang go public atau TBK. Iya. Nah, itu baru mulai besar. Gitulah. Dan berarti masa kecilnya biasa aja kayak keluarga yang biasa aja. Apa setelah tahun 80 setelah dia besar udah mulai perubahan hidup atau? Ya, otomatis kesejahteraan agak meningkat ya. Uang jajan agak naik sedikit lah gitu. Oh gitu. Kalau dikasih perumpamaan begitulah. Tapi tetap kita itu orang yang sangat disiplin sekali ya. Terutama contohnya waktu saya kuliah di Amerika. Saya awalnya nggak dibeliin mobil, disuruh naik bus aja. Kalau bilang kalau naik bus kan jauh, ya tinggal dekat kampus. Jadi diajar kita untuk disiplin. Dan semua terus terang anak-anaknya semua berhasil dalam menempuh ilmu baik dalam negeri maupun luar negeri, semuanya berhasil. Berarti sekarang Koko sendiri tetap bangga lah ya punya papa dan dilahirkan kita tetap bangga dong sebagai ayah yang ya bukan dari sisi terkenalnya, jadi sisi disiplinnya ya, memberi kami makan, menyekolahkan kami ya. Jadi saya juga berharap nih ya, abang-abang tiri saya ini, khususnya yang sedang saya laporkan, jangan nanti menuduh ayah saya yang katanya memberikan akta lahir yang diduga palsu itu. Kan kalau ayah saya nanti mendengar di surga nanti kan bisa menangis dong. Kalau kita ini sudah disekolahkan, diberi makan, kesejahteraan, bahkan warisan ya, tapi masih menuduh ayah saya nanti, oh itu kan akta lahir ini diberikan ayah. Mudah-mudahan jangan ke sana arahnya. Itu mungkin pesan saya lah.
Itu soalnya terlalu jauh ya. Iya. Gitu ya. Iya, masa ngomongnya nanti papa saya yang kasih akta niduga palsu itu kan tega lah ngomongnya. Nah itu masa kecil saya begitu sampai saya menikah, punya anak. Ya sekarang kami ini semua anak-anak yang tadi disebutkan selain anak istri pertama, semua itu tidak ada memiliki saham-saham di Sinarmas. Betul, kalau saya tidak memiliki saham. Semua anak-anak dari istri kedua, ketiga, keempat nggak ada yang punya saham. Ya, tapi kalau papa saya dibilang sebagai pendiri tidak punya saham, itu tidak benar. Nah kalau posisi Mama Parsat itu gimana kok? Selama masih hidup dulu gimana? Kebetulan dari 5 ibu atau 5 istri papa saya, hanya tinggal ibu saya masih hidup. Oh masih ada sampai sekarang? Yeah. Dan itu maksudnya haknya gimana? Apa kan harusnya warisnya ke istri dong biasanya? Enggak, itu kalau kitab undang-undang semua bagian ke anak ya. Oh ke anak. Tapi ada dikasih sekedarnya. Sekedarnya. Dan Mama tahu berarti atas kejadian sekarang ini kayak gini? Oh tahu semua, masih pikirannya masih bagus. Umur berapa itu kalau boleh tahu? Hampir 80. Oh oke. Bagus. Ya puji Tuhan lah. Iya. Dia masih sehat ya. Dan dia support lah ya untuk ini keadilan kayak gini ya maksudnya. Oh sangat mensupport saya ya. Cuma adik-adik saya ya tidak lah. Saya bukan tidak support tadi, biar saya aja lah yang berjuang untuk ini. Oke. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan atau yang kelupaan tadi untuk penutup? Ya, saya memberikan tambahan begini. Ya. Dalam pengamatan saya tadi dari kronologi yang disampaikan oleh Pak Freddy. Ya. Maka saya melihatnya di sini ada 2 akte perkawinan. Ada akte perkawinan tahun 1951. Ya. Itu antara almarhum Eka Cipta dengan Ibu Meli ya. Ini yang istri pertama ya? Kedua. Oh kedua. Oke. Artinya faktanya ia istri kedua, itu faktanya. Tapi menurut hukumnya dia istri pertama. Ya. Karena dicatatkannya tahun 1951. Ya. Nah sementara kalau yang catatan perkawinan di tahun berikutnya 1953 ya. Itu antara almarhum Eka Cipta dengan Ibu Trini yang tadi anak-anaknya adalah yang mewariskan sekarang perusahaan-perusahaan Sinarmas Group. Maka dalam pandangan hukum saya sebetulnya akte perkawinan yang diterbitkan tahun 53 itu tidak sah. Dalam pandangan hukum itu tindak pidana. Bukan lagi tidak sah, sebetulnya akte perkawinan yang diterbitkan di tahun 1953 itu betul-betul perbuatan pidana. Kenapa? Karena sudah ada akte tahun 1951. Sedangkan cuma boleh 1 ya? Menurut undang-undang perkawinan monogami. Yang tercatat hanya boleh 1. Perkawinan boleh berapa kali saja dengan beberapa istri, tetapi yang dicatatkan hanya 1. Ketika terjadi pencatatan kedua kali, maka itu perbuatan pidana. Pidana terhadap siapanya? Dan itu pidana bagi barang siapa yang membuatnya dan yang mempergunakannya. Dua-duanya kena ya? Artinya baik yang membuat maupun yang mempergunakannya. Oke. Nah, siapa yang mempergunakannya? Tentu mereka-mereka yang memiliki kepentingan terhadap akte perkawinan tersebut itu. Ya kan, yang mempergunakannya baik kedua orang tua itu, baik anak-anaknya. Anak-anaknya yang terlahir dari akta 1953 itu, maka itu menurut hukumnya itu dimaksudkan ada anak-anak yang menurut hukumnya ilegal. Jadi bukan anak-anak di dalam perkawinan, itu ilegal. Yang legal yang 51. Tapi kalau anaknya ngomong, ya saya kan nggak tahu papa saya sama mama yang buat. Saya kan sebagai anak juga nggak tahu. Kembali lagi bahwa hukum ketika diundangkan, maka siapapun dianggap tahu. Itu teori fiksi ya. Nah, soal mempergunakan, pada waktu dia mengetahui, kalau dia masih mempergunakan itu kesengajaan namanya. Ketika dia belum mengetahui, itu tidak sengaja, itu dimaafkan. Ada namanya teori pemaaf. Tapi anaknya ini tahu berarti? Ketika tahu, dia masih mempergunakan, itu dengan sengaja sudah. Harusnya begitu dia tahu yang benar adalah dibubarkan tuh akta. Dia harus luruskan menurut hukum perkawinan. Artinya perkawinan yang 1953 itu tidak benar. Yang benar 51. Kecuali 51 telah ada akte perceraian itu kecuali. Tapi kan nggak ada. Itu saya nggak tahu. Kembali kepada pembuktian. Apakah ada akte perceraian atau tidak? Nah, untuk membuktikan ada akte perceraian atau tidak, bisa dilihat dalam kutipan perkawinan 53-nya. Di dalam kutipan perkawinan 53-nya, dia harus tercatat di situ. Sebagai apa? Sebagai duda. Duda karena cerai hidup. Itu harus ada catatannya. Tapi kalau di situ disebut jejaka, dia masih jejaka, berarti itu meniadakan perkawinan 51. Itu pidana. Itu pidana. Dalam undang-undang itu tindak pidana pasal 260
3 kalau dia berbentuk surat, kalau dia sudah berbentuk akte 266 KUHP pidana. Itu pidana. Oke. Ya, kalau akte itu sudah pidananya 266 KUHP pidana. Itu akte. Karena akte perkawinan. Nah, itu yang saya mau memberikan pandangannya. Artinya anak-anak yang dilahirkan berdasarkan akte 1953 itu tidak sah. Oke. Tidak sah. Tidak sah artinya tidak sah sebagaimana yang tercatat. Jadi catatannya itu ilegal. Tidak sah ilegal ini berarti ilegal karena bertentangan dengan hukum monogami tadi, undang-undang perkawinan yang hanya boleh satu yang dicatat. Dan berarti mereka juga nggak bisa jadi ahli waris kalau udah kayak ilegal gitu? Bukan yang dimaksud nggak bisa. Ahli waris itu kan ada yang tercatat mereka full sebagai ahli waris, ada yang tidak tercatat sepertiga, ya kan? Posisinya dia yang tidak tercatat berarti sepertiga seperti saya jadi harusnya dia jadi sepertiga juga. Kelasnya levelnya seperti saya. Yang kedua ada pertanggungjawaban pidananya tadi. Jadi ada pertanggungjawaban pidananya. Itu tidak boleh, itu pidana. Dan sudah pakai. Dan selanjutnya saya mau menegaskan lagi bahwa perkawinan yang tidak dicatat yang melahirkan anak-anak itu sudah dikukuhkan sejak tanggal 17 Februari 2012 lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tertanggal 17 Februari 2012 dinyatakan di sana bahwa yang menyangkut anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak dicatat sepanjang dapat dibuktikan bahwa anak-anak tersebut itu adalah anak daripada orang tua tersebut, maka dia memiliki hak keperdataan atas hak keberatan orang tuanya. Artinya hak warisnya dapat melekat kepada anak-anak tersebut meskipun tidak tercatat di dalam perkawinan. Itu terjadi sejak tanggal 17 Februari 2012. Oke. Jadi pasca itu termasuk Pak Freddy, pasca itu dia harus dapat dikatakan memiliki hak yang sama sebagai anak yang tercatat, hak warisnya ya. Artinya tidak sepertiga lagi. Dia memiliki hak yang sama keperdataannya. Kalau kita bicara yang tadi sepertiga, itu kan hukum keperdataan tentang hak waris. Tapi kalau kita bicara putusan MK, yang terbaru kan ini kan harus kita gunakan putusan MK. Karena kalau hukum keperdataan kan itu masih hukum kebelandaan kan. Belanda punya. Nah, diperbaharui lewat putusan MK nomor 46, maka hak waris anak-anak yang ada di luar yang tidak dicatat, dia memiliki hak yang sama. Dengan mereka yang tercatat. Nah, muncul pertanyaan di kepala aku kayak, kalau nggak salah Bill Gates atau siapa gitu, dia ngomong bahwa kalau pada saat saya meninggal, saya pengen semua harta saya diberikan ke panti asuhan aja, nggak dapat ke anak. Nah, itu juga bisa aja terjadi sama orang Indonesia kan. Ada bapak-bapak yang berpikir kayak, anak saya harus mandiri lah, jadi semua harta saya dikasihkan ke orang lain aja. Itu kalau di kasus gitu gimana? Nah, dalam pandangan saya harus kita bedakan, dia tunduk pada hukum Eropa kontinental kah, civil law yaitu yang ada di Indonesia, atau dia tunduk pada sistem hukum common law Anglo-Saxon yang ada di Amerika. Nah, kalau dia tunduk pada hukum yang ada di Amerika tentu berbeda. Cara pahamnya dan memandangnya. Kalau dia tunduk pada hukum Eropa kontinental, civil law yang ada di Indonesia ini, maka undang-undang perkawinan itu dan putusan MK itu yang berlaku. Kalau pada saat itu hartanya udah habis dikasih ke orang, terus itu gimana cara? Jadi mewariskan harta bagi pewaris kepada orang lain di luar ahli warisnya, itu perbuatannya ilegal. Itu dalam hukum Eropa kontinental, civil law yang berlaku di Indonesia. Itu ilegal. Dan itu bisa ditarik dong asetnya kembali ya kalau misalnya memang udah diberikan. Kan itu ilegal. Ya, artinya bisa saja dikategorikan nanti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yang memberikan dan yang menerima. Itu perbuatan melawan hukum. Jadi itu masih ranahnya keperdataan, perbuatan melawan hukum. Belum kita bisa kategorikan ranah kepidanaan. Karena sebagai orang yang menerima wasiat, yang menerima waris dari catatan wasiat itu bukan suatu perbuatan pidana, tetapi perbuatan kalau memang ilegal, perbuatan melawan hukum saja. Perbuatan melawan hukum artinya perbuatannya tidak sah. Baik memberi dan menerima, itu tidak sah. Oke, ini banyak banget informasi baru yang baru saya tahu hari ini mengenai waris-waris ini. Ternyata ada hukum yang udah menuliskan bahwa memang ahli waris ya anak gitu loh. Selama saya pikir kayak tergantung bapaknya lah mau kasih ke siapa gitu kan. Kecuali anak durhaka. Karena kebebasan apapun yang ada di suatu negara, sepanjang negara itu mempunyai hukum yang mengaturnya, maka siapapun harus tunduk pada aturan itu. Saya analogikan begini contohnya. Sebuah perusahaan, kita mendirikan sebuah perusahaan. Di dalam perusahaan kita membuat aturan hubungan kerja dengan karyawan. Saya berikan karyawan saya misalkan di Jakarta, didirikan perusahaan itu. Saya berikan karyawan saya gaji 3 juta. Tetapi ada undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan.
yang terbaru ini Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, disebutkan di sana didasarkan pada upah regional minimum di tempat tersebut. Berapa minimumnya? Kalau ternyata minimumnya 5 juta contohnya, lalu diberikan gaji menurut aturan perusahaan 4 juta. Apakah perbuatan perusahaan tadi itu dibenarkan oleh hukum? Tidak dibenarkan. Betul. Bahkan dia diancam oleh pidana. Jadi artinya nggak bisa semena-mena orang yang hidup di bawah negara yang berhukum. Karena negara yang memiliki hukum, hukum itu yang mengatur siapapun yang ada di dalam negara itu. Tak terkecuali. Nah itu ya bisa saya bayangkan. Luar biasa. Perumpamannya udah jelas. Dan kayaknya nih cukup jelas juga kita udah paparkan semuanya ya kok? Ya. Bener-bener semuanya ya? Ya. Jadi kalau misalnya pun nanti ada orang-orang netizen yang bilang, wah ini berarti kalau dia minta-minta warisan gini berarti anaknya kurang ajar gitu-gitu ya. Kembali lagi ada hukum yang mengatur tentang. Saya tambahkan tadi, hak waris, ahli waris itu gugur dengan catatan tadi. Kalau si ahli waris tadi melakukan tindak pidana sekali lagi terhadap si pewaris atau orang tuanya, maka hak warisnya itu lenyap, gugur, karena dia melakukan tindak pidana terhadap orang tuanya. Gitu. Jadi tindak pidana apa yang dimaksud? Kekerasan. Bukan tindak pidana mencemarkan nama baik atau apapun namanya, tetapi kekerasan, kekerasan fisik terhadap orang tuanya. Itu yang mengancam gugurnya hak warisnya. Oke, pertanyaan terakhir kok dari aku dan kita tutup di sini aja. Ini aku penasaran aja sih. Tapi ini kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa ya kok. Tapi situasi keuangan Koko sekarang bukan yang butuh-butuh banget kan? Maksudnya di atas rata-rata juga kan? Kan pasti ada orang yang berpikir sama kayak Sam dong, kayak saudara-saudara lainnya berarti udah tajir makanya dia nggak butuh warisan. Sedangkan mungkin yang Ko Freddy ini yang melapor lagi butuh. Misalnya seperti itu gimana kok? Ya kalau saya ngomong dari sisi orang beragama aja ya. Iya. Ya berkat nggak kemana-mana. Oke, kalau gitu. Thank you. Sama-sama. Thank you, terima kasih. Thank you, Asprof. Semoga ini bisa sampai didengar oleh. Semoga masyarakat juga bisa cerdas hukum ya. Dari sini ada apa manfaat positifnya lah. Karena kata sosial media sekarang kasta paling atasnya hukum itu bukan undang-undang lagi tapi viral. Jadi kalau udah viral, no viral no justice. Jadi kalau udah viral baru dikerjain lah kasusnya. Saya tambahkan sebagai kalimat penutup yang berkaitan dengan dunia medsos dewasa ini. Ya. Dunia medsos itu kan kembali kepada sumber daya manusia di mana tempat itu berada. Ya. Kalau tempat itu berada dalam tataran minimum standar pendidikannya itu seperti di Singapura, tentu berbeda dengan sudut pandang yang ada di Indonesia. Kembali kepada minimum standar SDM dari masing-masing negara itu sendiri. Nah artinya kalau di negara kita ini seolah-olah medsos itu suara masyarakat awam itu mengalahkan apa itu kata hukumnya, menurut saya ini kegagalan negara memberikan pendidikan hukum kepada warga negaranya. Padahal kewajiban negara mencerdaskan warga negaranya itu baik dalam hukum, dalam pemerintahan dan seterusnya. Itu wajib. Nah kalau memang ternyata masyarakat kita di dalam dunia medsos dewasa ini dapat menganulir tentang hukumnya, maka kegagalan negara dalam mendidik, mencerdaskan anak bangsanya tentang hukum. Padahal hukum di atas segala-galanya. Setuju.